kemesraan Pak Prabowo sama Pak Jokowi ke pesantren Robitoh Melayu di Kalimantan Selatan tidak ada yang mengkritisi menghubungkan dengan politik identitas. Malahan, mungkinkah ini pertanda Pak Jokowi menyiapkan Pak Prabowo seperti Pak Dekarwo 2 periode menjadi Gubernur Jawa Timur menyiapkan Bu Khofifah yang sebelumnya lawan politiknya. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Klop antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo hampir setiap hari menghiasi berduaan di dalam berbagai kegiatan. Kemarin ke Jawa Tengah, tadi ke Kalimantan Selatan. Meskipun juga tidak ada yang mengkritisi, ini datang ke pesantren, ada tokoh yang pokoknya terkait dengan keagamaan, ini politik identitas. Tapi kalau ini tidak dikritisi, namun yang menarik, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini adalah dulu musuhan, sekarang nyambung. Apakah ini betul disiapkan untuk menjadi presiden mendatang oleh Pak Jokowi? Kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas apa di balik berita itu dan solusinya bagaimana. Pertama kita baca di Detik, Prabowo, negara lain bingung, saya dan Pak Jokowi dulu rival, kini bersatu. Wah, judulnya kan Kemudian kalau di CNN Indonesia, Jokowi bareng Prabowo hadiri acara Robitoh Melayu Banjar di Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir di Kompas, Jokowi, saya ajak semuanya berdoa dan bekerja keras mewujudkan pembangunan IKN. Jadi harapannya semuanya adalah support. Kalian memilih yang mana? Dia semuanya menarik. Kita masuk ke yang pertama dahulu. Detik. Prabowo, negara lain bingung, saya dan Pak Jokowi dulu rival, kini bersatu. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara keheranan negara lain hubungannya dengan Pak Jokowi. Menurut Prabowo, negara yang bingung saat dirinya yang merupakan rival Jokowi saat Pilpres 2019 bisa bergabung ke pemerintahan. Ini sebuah pertanyaan di sela acara istighosah dan doa bersama Robitoh Melayu Banjar dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Prabowo mengatakan bergabungnya dua rival dalam satu pemerintahan sulit terjadi di negara lain. Dia mencontohkan Amerika Serikat yang merupakan tempat lahirnya demokrasi, tetapi di Jawa Timur juga bisa, di beberapa daerah juga bisa. Karena itu menurut Prabowo, Indonesia kini menjadi contoh bagi negara lain bahwa untuk kepentingan rakyat dan bangsa, selanjutnya dua rival bisa bersatu. Ini demi kepentingan rakyat dan bangsa, kata Pak Prabowo. Kalian boleh saja berpendapat lain, ini kata Pak Prabowo. Prabowo pun mengaku tak pernah merasa bersalah atas keputusannya bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Justru Ketua Umum Partai Gerindra itu merasa bangga menjadi bagian Kabinet Indonesia Bersatu. Dan kalau kita melihat di CNN Indonesia, Jokowi dan Prabowo hadir acara Robitoh Melayu Banjar di Kalimantan Selatan. Ini ya sebesarnya sama. Warga Robitoh Melayu Banjar menyebut untuk menghadiri acara tersebut sejak pagi. Presiden Jokowi bersama Pak Prabowo menggunakan baju lengan putih dan peci hitam. Jokowi turut menyampaikan terima kasih ke masyarakat Tabalong. Tadi habis subuh saya langsung berangkat karena saya diberitahu, Pak, masyarakat sudah banyak sekali berjubel
ternyata betul. Ini Pak Prabowo diundang oleh panitia ke acara tadi, bahkan kasih sambutan sebelum Presiden hadir. Prabowo terlihat mesra bersama Joko Widodo dalam beberapa kesempatan belakangan ini. Baru-baru keduanya hadir dalam panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, kemudian hadir di Kalimantan Selatan. Dalam acara itu mereka bertiga tampak melakukan selfie, maksudnya ketika di Kebumen. Kemudian kita melihat yang Jokowi saya semuanya berdoa, itu yang terakhir. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau sudah mesra begini ya tidak ada yang mempermasalahkan. Maksudnya antara Jokowi Prabowo. Kalau dalam bahasa dulu adalah pendukungnya yaitu cebong kampret. Sudah tidak ada itu. Dan bahasanya Pak Prabowo, ini tidak pernah terjadi. Ini terjadi karena demi kepentingan bangsa dan negara. Kalian setuju atau tidak silahkan, tapi terkait kebersamaan Prabowo Jokowi ini ada apa? Menurut analisis saya, pertama, bahwa antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo pantas untuk dicurigai oleh banyak orang. Curigaan tidak harus bernada negatif ya. Mencurigai itu bernada bahwa apa di belakang kebersamaan Pak Jokowi sama Pak Prabowo yang selama ini gandeng renteng, sepertinya sangat mesra. Dalam bahasanya itu orang pacaran itu sedang berbahagia, cintanya tumbuh berkembang, maksudnya ya paling bahagia. Jadi kalau kita membandingkan muda-mudi pacaran ketika belum melaksanakan pernikahan, mereka berbunga-bunga. Pada kesempatan ini kita melihat beliau berdua itu berbunga-bunga. Bahkan tidak ada yang memprotes, ini apa Pak Prabowo ini kok melakukan politik identitas. Tidak ada yang memprotes, oh ini apa Pak Jokowi politik identitas karena hadir di pondok pesantren. Tidak ada. Tapi yang terjadi adalah Pak Prabowo sama Jokowi menjadi satu kesatuan. Dalam bahasanya Pak Prabowo, sekali lagi saya ulang, ini kepentingan bangsa dan negara. Tapi sebelumnya kemarin, sebelum di Kalimantan Selatan menghadiri acara Robitoh Melayu di Banjar itu, sebelumnya hadir di Kebumen, Jawa Tengah, dan di situ ada Pak Jokowi, Pak Prabowo sama Mas Ganjar. Semua terjemahan sangat beragam. Kan akhirnya ada apa ini? Apa hubungannya Pak Prabowo dengan Robitoh Melayu Banjar? Apa hubungannya Pak Prabowo sama panen raya di Kebumen? Kalau Pak Jokowi ya pastilah beliau presiden diundang dalam rangka pesta panen raya oleh gubernur ataupun oleh petani atau siapapun. Tapi kan Pak Prabowo tidak ada hubungannya dengan dunia pertanian. Begitu juga di Kalimantan Selatan. Acara Robitoh Melayu Banjar, apa hubungannya? Kalau Pak Presiden Jokowi itu normal, presiden diundang, tapi Pak Prabowo. Sehingga dicurigai ya. Curiga sekali lagi, mohon tidak mempunyai persepsi negatif. Tapi dicurigai itu adalah apa di balik kemesraan Pak Jokowi sama Pak Prabowo? Apakah memang Pak Prabowo itu disiapkan oleh Pak Jokowi untuk menjadi capres mendatang, atau ini semacam tes ombak bagaimana masyarakat ketika melihat Pak Jokowi sama Pak Prabowo? Apakah merespon secara positif atau sebaliknya negatif? Kalau tes ombak ini, kalau direspon secara positif, maka bisa saja ini akan lebih mengerucut, lebih menguat. Tetapi kalau tidak,
ya sudah. Ataupun ini memang sudah by design, sebagaimana yang di Jawa Timur. Bu Khofifah itu 2008-2013 adalah sparring partnernya Pak Dekarwo Soekarwo, Gubernur Jawa Timur. Sepertinya musuh betulan, sepertinya, karena dalam kontestasi itu serius dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Namun pada pemilu 2018, Pak Dekarwo adalah bagian yang mengusung Bu Khofifah. Partai Demokrat pun yang biasanya support utama dari Pak Dekarwo diberikan kepada Bu Khofifah. Meskipun pada perjalanannya Mas Emil sebagai menjadi bagian dari Partai Demokrat diberi amanah, maksudnya digandeng untuk menjadi wakil gubernur. Pecinta masa depan ini, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Melihat dari itu semuanya, maka yang kedua, tidak salah masyarakat mempunyai persepsi bahwa pada kesempatan ini Pak Jokowi sedang mempunyai gambaran besar tentang Pak Prabowo untuk ke depan. Meskipun ya ada 3 alternatif yang saya jelaskan sebelum tadi, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Tapi pada kesempatan ini ya mempunyai sebuah harapan. Yang asik lagi adalah tema politik identitas tidak ada. Jadi kalau ada seorang tokoh, kalau datang ke pondok atau mendekati tokoh agama, ini politik identitas. Tapi kalau ini tidak ada. Yang sebetulnya kalau dalam ngomong politik identitas, kalau menurut saya sih ya itu tergantung pada dia pada posisi di mana. Kalau saya termasuk orang mengatakan politik identitas itu tidak harus dijauhi. Identitas suku, agama, ras dan antar golongan itu sebetulnya sebagai pemicu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI yang hebat besar ini ya karena perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau tidak ada perbedaan-perbedaan yang ada, maka bisa-bisa kurang kuat. Begitu juga kita kembalikan. Ketika ada kekuatan, Pak Prabowo, Pak Jokowi menjadi satu. Apalagi ada tema berbagai program, salah satunya IKN, maka itu sesuatu untuk dilanjutkan. Meskipun dalam bahasa yang lain, Pak Surya Paloh mengatakan Anies Baswedan siap melanjutkan program IKN, siap melanjutkan program-program Jokowi. Bahkan Anies Baswedan pun juga mengatakan begitu sebagai lanjutan dari Pak Jokowi. Dalam bahasanya Mas Anies Baswedan, kalau sudah menjadi sebuah keputusan, maka itu kan presiden, eksekutif tinggal menjalankan, tidak boleh melawan, apalagi mengubah yang sudah diputuskan, apalagi masuk dalam konstitusi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Sehingga Jokowi Prabowo pada kesempatan ini belum final, tetapi keduanya dalam suasana berbulan madu. Menurut saya, kalian boleh berpendapat lain. Menurut saya berbulan madu. Berbulan madunya adalah berbulan madu sebelum ada proses. Ya kalau tidak mau dikatakan berbulan madu, bahwa keduanya sedang melihat masa depan Indonesia dengan kacamata yang sama, sehingga berbunga-bunga secara bersama-sama. Kalau dalam bahasanya Pak Jokowi sih, Pak Prabowo bisa melanjutkan dengan ya program yang sama seperti pada saat ini. Kalau harapannya Pak Prabowo sih, ya dia bisa melanjutkan apa yang disampaikan oleh oleh Pak Jokowi, sehingga berbunga-bunganya di situ. Meskipun hal itu tidak muncul dalam kalimat ataupun muncul dalam pemberitaan, hanya jika kita melihat beliau bersama ataupun di Kebumen beliau bersama, padahal posisinya
substansi tugas itu berbeda, itu yang selanjutnya boleh publik, termasuk saya salah satunya mempunyai persepsi yang seperti itu. Semoga bermanfaat. Ini bukan problem, bukan masalah. Bahkan rasanya Pak Dekarwo pun mengkader Bu Khofifah, dan itu kemudian bisa berlanjut. Meskipun mungkin ya Pak, pastilah ada riak-riak, itu pasti. Nanti seandainya Pak Prabowo misalkan ya terpilih dengan Pak Jokowi, pasti ada riak-riak. Tetapi pada kesempatan ini sedang berbunga-bunga. Semoga menjadi dialektika bagi kita bersama. Kalian boleh berpendapat di bawah untuk menampilkan dialektika lebih bagus untuk mendidik demokrasi kita. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.